الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Di awal perjumpaan kita kali ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang. Dan dengan nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, bertatapan muka, beradu pandang. Kemudian selawat beriringkan salam, berbuah rindu, berdaun cinta, selalu tercurahkan pada putra gurun pasir, yang pada subuh Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Beliau Nabi Allah yang terakhir. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengutamakan akhlakul karimah dan mampu mengubah masyarakat biadab menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini berubah menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan kepada keluarga, sahabat beliau, dan juga kepada kerabat-kerabat beliau ila yaumil masyir. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami kepada Abuya di Lampuh Pala, Walid beserta Abun di Cekpada, Allahumma firlahu. Yang kami muliakan kepada ayah di Banda Aceh, dan kepada abati beserta keluarga. Yang kami sayangi kepada Dewan Guru yang masih bernaung di bawah payung Darus Saadah. Yang kami hormati kepada Dewan Juri, dan yang kami cintai kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Bergulirnya waktu dan bertambahnya usia seseorang pada dasarnya berarti ia telah bertambah mendekati pada titik akhir kehidupannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mau membahas sedikit tentang kematian pasti akan datang. Disadari ataupun tidak, cepat ataupun lambat, setiap orang pasti akan sampai kepada ajalnya. Karena Allah tidak akan menjadikan seorang manusia pun yang hidup kekal di dunia ini. Ketika malaikat maut datang menghampiri seseorang karena ajalnya telah tiba, maka ia tidak bisa luput daripadanya. Meskipun ia berlari untuk bersembunyi, meskipun ia dirawat dan dikelilingi oleh tim dokter yang paling ahli, dan dengan peralatan teknologi medis yang paling canggih, tetapi semua itu tidak dapat menolong dan menghindarkannya dari kematian. Orang yang takut akan datangnya kematian ialah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang takut kepada kematian. Karena orang yang takut kepada kematian berarti ia tidak mengulangi perbuatannya kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 102, yang akan dilantunkan oleh sang peringatkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sekalian, ketika seseorang berada dalam situasi tekanan kematian dan nyawanya sudah sampai di kerongkongan, maka di saat itulah ia akan diperlihatkan tempat yang akan dihuninya. Apakah tempat itu indah dan membahagiakan, ataukah sebaliknya tempat itu menyeramkan dan menyengsarakan? Sebagaimana juga telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin itu tidak akan keluar sehingga ia melihat tempatnya di surga, dan sesungguhnya ruh orang kafir itu tidak akan keluar sehingga ia melihat tempatnya di neraka. Ingatlah hai saudaraku sekalian, tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri dan menjemputnya. Yang pasti bila nanti saatnya telah tiba, maka ia tidak bisa menghindarkannya dari kematian. Dari syarahan kami di atas dapat kami petik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri dan menjemputnya. Yang pasti, bila nanti saatnya telah tiba, maka ia tidak bisa menghindarkannya dari kematian. Dan yang ketiga, kita sebagai orang yang beriman, tindakan yang paling tepat ialah mengoptimalkan sisa-sisa usia untuk bertobat, berbuat kebajikan, dan memperbanyak amal saleh. Sampai di sini syarahan singkat kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Usikum binafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.